Halo semuanya, saya Dwi Puspitorini. Kita bertemu kembali dalam perbincangan mengenai BIPA. Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai BIPA. Nah, setelah memahami variasi bahasa Indonesia berdasarkan petuturnya, sekarang mari kita bahas wujud materi ajar pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, materi ajar BIPA adalah kemahiran berbahasa. Kemahiran berbahasa, sebagaimana kita ketahui, ada membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, berdasarkan perbedaan materi ajarnya, 4 kemahiran berbahasa tersebut kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kemahiran membaca dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan berbicara. Materi ajar kemahiran membaca dan menulis adalah satuan bahasa tertulis berupa huruf-huruf. Jadi bersifat visual ya. Itu termasuk ejaan dan juga tanda baca. Apa yang dibaca dan ditulis adalah teks tulis. Sebaliknya, bahan ajar kemahiran mendengarkan dan berbicara adalah bunyi bahasa segmental dan suprasegmental. Jadi bersifat audio. Yang didengarkan dan diujarkan adalah teks lisan. Kita tahu bahwa bunyi bahasa merupakan bagian dari sistem bahasa yang bersifat arbitrer atau mana suka, sedangkan huruf merupakan bagian dari sistem aksara yang bersifat kesepakatan. Oleh karena bersifat kesepakatan, penggunaan huruf dan tanda baca untuk bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sementara itu, karena bunyi bahasa bersifat arbitrer, penggunaannya tidak dapat diatur. Apalagi penutur bahasa Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku dipengaruhi oleh sistem bunyi bahasa ibu masing-masing. Perbedaan materi berupa tulisan dan bunyi segmental tersebut harus diperhatikan dalam pengajaran BIPA. Karena untuk orang asing ini tidak mudah. Mari kita perhatikan contohnya berikut ini. Apa yang dipahami oleh penutur jati bahasa Indonesia ketika mendengar ucapan 9:30 dan 10:30? Kalau kita diminta untuk menuliskan ucapan 9:30 dan 10:30, bagaimana wujud tulisnya dalam kenyataan pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari? Untuk kita orang Indonesia, hal tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi untuk orang asing, perbedaan antara yang didengarkan dan dibaca itu cukup menyulitkan. Dalam pemakaiannya, kalau kita mendengar 9:30, itu selalu berkaitan dengan masalah waktu. Angka yang digunakan untuk menuliskan waktu dalam bahasa Indonesia itu diatur dengan menggunakan tanda titik, ya, bukan titik 2. Jadi misalnya pukul 09:30. Contohnya dapat dilihat dalam undangan rapat ini. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengatur penulisan waktu dalam notasi waktu 24 jam. Tadi ucapan 9:30 itu juga ditulis pukul 21:30, yang berarti pukul 9:30 malam. Jadi penulisan ucapan 9:30 diatur sebagai berikut. 09:30, 21:30. Dan bagaimana dengan 10:30? Apa yang terlintas di kepala kita sebagai penutur jati bahasa Indonesia?
ketika mendengar ucapan 10,5 dan bagaimana penulisannya? Kata 10,5 merupakan notasi bilangan. Penulisannya diatur sebagai berikut. Ucapan 10,5 juga dipakai sebagai nominal uang. Penulisannya bervariasi, tergantung konteksnya. Dalam tawar-menawar harga misalnya, ucapan 10,5 dapat berarti 10,5 juta atau bahkan 10,5 miliar yang penulisannya menggunakan simbol R besar, P kecil, tanpa spasi, diikuti oleh nilai nominal. Tanda titik digunakan jika nominal yang mengikuti satuan mata uang rupiah adalah ribuan, jutaan, hingga miliar, dan bahkan triliun. Bukan koma, tetapi titik. Dalam konteks pengisian kwitansi yang merupakan alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang, selain mengisi jumlah uang dengan angka, juga ada kewajiban mengisi nominal uang dengan huruf. Nah, ucapan 10,5 juta rupiah itu tidak akan ditulis 10,5 juta rupiah, tetapi dengan huruf ditulis 10.500.000 rupiah. Nah, contoh-contoh tadi memperlihatkan pentingnya membedakan materi ajar yang berupa bunyi bahasa dari huruf dalam pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan wawasan ya tentang pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Salam.